Bab 159. Bawel. Di belakangnya, Lan Sichu menghentakkan kakinya dan menutupi pipinya yang panas. 1 jam kemudian, Harley Ye pingsan lagi di lingkaran seperti babi mati. Lan Sichu masuk, pertama-tama menatap Harley Ye dengan tajam, lalu menunjuk ke alis Harley Ye. Lingkaran putih itu menyatu dengan pikiran Harley Ye, membantu Harley Ye menenangkan jiwa yang lelah. Segera, Harley Ye bangun. Segera, jeritan bergema melalui ruang batu lagi dan Harley Ye, yang baru saja bangun, dilemparkan ke dalam lingkaran oleh Lan Sichu lagi. Dengan cara ini, 3 hari berlalu dengan tenang. Selama 3 hari, Harley Ye tidak pernah keluar dari ruang batu, kecuali dalam keadaan pingsan. Dia pada dasarnya diserang dari prasasti jiwa. Namun, setelah menderita begitu banyak, Harley Ye bukannya tanpa keuntungan. Dia terus-menerus diserang oleh prasasti jiwa. Jiwanya ditempa sepanjang waktu. Dalam 3 hari terakhir, jiwanya telah meningkat pesat. Itu adalah malam yang diterangi cahaya bulan lagi dan Harley Ye yang pingsan di ruang batu pun bangun lagi. Sudah bangun. Seperti sebelumnya, Lan Sichu muncul di depan Harley Ye ketika dia bangun. "Berapa lama aku harus tinggal di sini?" Harley Ye menggelengkan kepalanya dan menatap Lan Sichu. Beberapa hari terakhir ini benar-benar menyiksanya, terutama perasaan bahwa kepalanya akan meledak. Memikirkannya saja membuat orang berdebar-debar. "Apakah kamu tidak senang?" Lan Sichu menatap Harley Ye dengan marah. Begitu Harley Ye dilatih, dia langsung menjadi pengomel. "Tahukah kamu bahwa berlatih kekuatan jiwa di sini akan memberikan efek berganda? Berapa banyak murid yang ingin berlatih di ruangan batu ini, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan. Jangan berada dalam kebahagiaan dan tidak mengetahui berkahnya. Selain itu, bukankah semua untuk kebaikan kamu sendiri membiarkan kamu mempraktikkan kekuatan jiwa siang malam? Kamu juga harus merasakannya. Bukankah kekuatan jiwamu juga menjadi lebih kuat ketika kamu diserang oleh prasasti jiwa? Selain itu, sebagai master pemurnian pil harus tahu pentingnya kekuatan jiwa, jangan mendapat kemurahan malah merasa dirugikan." Lan Sichu mengomel kalimat demi kalimat, hingga Harley Ye tidak bisa mengangkat kepalanya. Apalagi ketika berbicara tentang master pemurnian pil, dia hanya bisa melirik Harley Ye. "Aku belum pernah bertanya, sebagai master pemurnian pil, berapa banyak pola pil spiritual yang bisa kamu buat sekarang?" Mendengar itu, Harley Ye menyentuh ujung hidungnya dan mengangkat 2 jarinya. "Selama ini aku berhasil membuat pil mujarab 2 pola." Lan Sichu mengangkat bahu. Kekuatan jiwa level spiritual memang paling banyak hanya bisa menyempurnakan pil mujarab 2 pola. Jika ingin menyempurnakan pil spiritual 3 pola, kekuatan jiwa harus mencapai level sakti. Meskipun dia berkata begitu, hati Lan Sichu masih penuh kejutan. Harus tahu Harley Ye adalah alam Ningki sebelumnya dan tingkat kekuatan jiwa 1 tingkat lebih tinggi dari kultivasinya sendiri. Belum lagi dia mampu menyempurnakan pil mujarab 2 pola hanya dalam 2 bulan. Freddy Su saat itu juga tidak bisa melakukannya saat muda. "Guru, kalau begitu, kapan menurutmu jiwaku bisa naik ke tingkat sakti?" Harley Ye menatap Lan Sichu dengan ragu. "Kamu bertanya pada orang yang tepat." Berbicara tentang jiwa, Lan Sichu menjadi sedikit bersemangat. Dia hanya duduk di tanah seperti Harley Ye, berdeham dan berkata, "Secara umum, jiwa kultivator seperti kita, pada dasarnya, berada pada tingkat yang sama dengan alam kultivasi sendiri. Seperti kultivator alam Ningki, sebagian besar tingkat jiwanya adalah tingkat Ningki. Tentu saja, kamu adalah pengecualian." Harley Ye mendengarkan dengan penuh perhatian, sementara Lan Sichu berkata semakin bersemangat, "Jiwa itu misterius dan ajaib,
sehingga kemajuan jiwa akan lebih sulit daripada kemajuan kultivasi itu sendiri. Seperti kultivator alam Ren Yuan, jiwanya seharusnya akan maju ke level spiritual, tapi ini tidak terjadi. Sebagian besar kultivator alam Ningqi telah maju ke alam Ren Yuan, tetapi tingkat jiwa mereka masih terjebak di level manusia. Tentu saja, jika level jiwa kultivator di alam yang sama tidak pada tingkat yang sama, maka kekuatan mereka tidak dapat dibandingkan. Orang dengan tingkat jiwa yang lebih tinggi akan jauh lebih kuat. Kamu seharusnya merasakan hal ini secara mendalam, karena semakin tinggi tingkat jiwa, semakin dekat ke langit dan bumi. Semakin dekat kamu dengan langit dan bumi, apa arti kalimat ini? Harley Ye menatap Lin Sichu dengan ekspresi bingung. Pernahkah kamu mendengar tentang roh sejati? Tentu saja, Harley Ye mengangguk. Tetua Freddy Su pernah berkata bahwa roh sejati satu tingkat lebih tinggi dari jiwa dan hanya kultivator level langit yang memenuhi syarat untuk memadatkannya. Ya, Lin Sichu berkata, jiwa itu sangat misterius dan roh sejati pasti lebih misterius. Roh sejati satu tingkat lebih tinggi dari jiwa, jadi secara alami akan jauh lebih kuat daripada jiwa. Transformasi dari jiwa menuju roh sejati dapat merangsang kekuatan langit dan bumi, jadi membiarkanmu melatih jiwamu. Di satu sisi, karena kamu adalah master pemurnian pil, di sisi lain, tingkat kekuatan jiwa tinggi maka jarak dari langit dan bumi secara alami akan lebih dekat, meskipun sulit untuk memobilisasi kekuatan langit dan bumi, tetapi ada banyak manfaat. Ketika membahas kekuatan langit dan bumi, Lin Sichu bahkan lebih bersemangat. Dia langsung menyilangkan kakinya dan berkata, apa yang disebut kekuatan langit dan bumi, seperti namanya, adalah kekuatan misterius dan kuat antara langit dan bumi, seluas lautan, seluas bintang-bintang, seperti gunung raksasa yang megah. Sekali dikait dan diaktifkan, maka dapat mendorong gunung dan lautan, menambal bintang dan menggantikan bulan. Itulah kekuatan gaib yang nyata. Bukankah itu sangat jahat? Meskipun terkejut, Harley Ye masih menatap Lin Sichu dengan tidak percaya. Menurut penjelasanmu, jika memadatkan roh sejati dan memobilisasi kekuatan langit dan bumi, maka akan menjadi tak terkalahkan. Uhuk-uhuk. Lin Sichu hanya terbatuk kering, juga tidak sehebat itu, memadatkan roh sejati, meskipun itu dapat membangkitkan kekuatan langit dan bumi. Adapun berapa banyak kekuatan langit dan bumi yang dapat dimobilisasi, itu juga tergantung pada keberuntungan individu. Lalu kalau tidak memadatkan roh sejati, apakah mungkin untuk menarik kekuatan langit dan bumi? Harley Ye memandang Lin Sichu dengan ragu. Ada. Lin Sichu menjawab dengan tegas, ada semua jenis keajaiban di dunia besar ini. Ada orang-orang dengan garis keturunan yang aneh, yang memiliki afinitas bawaan dengan langit dan bumi, memiliki kekuatan untuk menggerakkan dunia. Misalnya, tubuh Xuanling termasuk dalam tipe orang ini. Tubuh Xuanling bisa memobilisasi kekuatan langit dan bumi. Kabar ini sedikit mengejutkan Harley Ye. Lin Sichu mengangguk, tubuh Xuanling adalah garis keturunan yang sulit ditemukan dalam ribuan tahun. Setelah terbangun, sebagian besar kekuatan langit dan bumi dapat dimobilisasi. Ini juga merupakan alasan penting mengapa tubuh Xuanling begitu kuat dan menjadi legenda tak terkalahkan. Faktor terbesar adalah karena kekuatan langit dan bumi. Tidak heran, Harley Ye menyentuh dagunya dan berpikir keras. Apakah kamu merasakan tekanannya? Lin Sichu memandang Harley Ye dengan penuh minat. Tekanan? Tekanan apa? Harley Ye memandang Lin Sichu dengan takjub. Tubuh Xuanling, lahir di era yang sama dengannya, apakah kamu tidak tertekan? Lin Sichu mengangkat bahu tanpa sadar. Harley Ye mengerti. Tubuh Xuanling, dengan darah melawan langit, memiliki legenda tak terkalahkan sejak zaman kuno. Hidup di era yang sama dengan tubuh Xuanling, tidak peduli seberapa tinggi bakatnya, dia ditakdirkan untuk menjadi hanya pendamping.
Tekanannya seperti gunung besar. Nancy G. Tiba-tiba, Harley Ye memikirkan orang yang tidak ingin dia pikirkan, wanita yang tinggi di atasnya dan ditakdirkan untuk menekan dirinya dalam kehidupan ini hingga tidak bisa mengangkat kepalanya. Bekerja keraslah. Lancy Chu berkata santai, kamu adalah master pemurnian pil, profesi yang begitu mulia, kamu adalah harta kemanapun kamu pergi. Aku merasakan hal yang sama. Harley Ye, yang memiliki ekspresi khawatir beberapa saat yang lalu, sekarang menyeringai seperti bunga. Berbicara tentang master pemurnian pil, aku memiliki harta di sini yang diimpikan oleh kalian para master pemurnian pil. Di sini, Lancy Chu tersenyum misterius. Mendengar ini, mata Harley Ye tiba-tiba berbinar, guru, harta karun apa? Bersambung.